Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa bersalah? Bersama saya Paulus Wiratno di dalam acara Making Life Better, dan masih bersama tamu istimewa kita yaitu Ibu Jane Lankos dari Los Angeles, Amerika Serikat. Ibu Jane pada saat ini memakai kaos warna kuning, dan kami senang sekali Ibu berada di sini dan membagikan pengalaman bagaimana mengatasi rasa bersalah akibat aborsi. How we deal with guilt after doing abortion. This is very important topics because so many people didn't understand that abortion is killing. Yes, it really is, and you don't realize the consequences of your action because the media and the clinic had actually told me that it was just a piece of tissue, but God says in His Word that baby actually had a living soul at conception. Memang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu salah karena media di sana dan juga klinik itu mengatakan ini masalah sepele, ini hanya masalah tisu. Tetapi di hadapan Tuhan itu bukan masalah tisu, tapi masalah kehidupan. And if I had taken a different road of having the baby, I think I would have matured faster and learned to face my problems rather than the abortion road hides your problems and makes people think everything's okay. Kalau saya mengambil jalan di mana saya membiarkan bayi itu hidup dan lahir dan saya menjadi seorang ibu, mungkin saya mengambil jalan di mana saya akan bertumbuh menjadi dewasa lebih cepat daripada waktu saya mengambil keputusan untuk melakukan aborsi, menyembunyikan tindakan itu dan membuat saya akhirnya mengalami pergumulan. So as girls began to surround me, God was beginning to send Christian friends to me. Pada waktu Allah mulai mengirimkan orang-orang Kristen yang menjadi teman-teman saya pada waktu itu, and they loved me no matter how I felt about myself. Mereka mulai mencintai saya, tidak pandang bulu bagaimana saya merasa tentang diri saya sendiri. And when you feel guilty, you are so lonely. Pada waktu engkau dikejar-kejar rasa bersalah, engkau akan hidup kesepian. And I was so hating myself that I didn't want anyone to know what I had done. Dan saya begitu marah, begitu benci dengan diri saya sendiri sehingga saya tidak mau mengingat atau mau tahu lagi apa yang pernah saya lakukan. I didn't want my family to know. Saya tidak mau keluarga saya tahu. I didn't want my boss to know. Saya tidak mau bos saya tahu. And these new Christian girls, I didn't want them to know. Dan bahkan teman-teman Kristen saya yang baru juga saya tidak mau mereka mengetahuinya. But God began loving me and squeezing me like a pimple. Tapi Tuhan menemui saya dan seperti menekan saya seperti jerawat, seperti Tuhan berurusan dengan saya. And as these Christian girls began loving me and getting closer to me, I just broke down and cried and wept and told them everything. Pada waktu teman-teman saya yang Kristen ini mulai lebih dekat kepada saya, tiba-tiba saya mulai hancur hati dan saya menangis mencucurkan air mata di depan mereka. And they were showing me that Christian love was love that I could trust. Dan mereka mengatakan bahwa kasih Kristiani adalah kasih yang bisa dipercayai. Because I couldn't trust the clinic, they told me wrong. Saya tidak bisa mempercayai klinik yang melakukan aborsi karena mereka telah memberitahukan hal yang salah kepada saya. And I couldn't trust my boyfriend because he was long gone. Dan saya juga tidak bisa mempercayai pacar saya laki-laki yang hanya melakukan menghamili saya kemudian kabur. And I couldn't trust myself because I started acting the same way. Saya juga tidak bisa mempercayai diri saya sendiri karena saya mulai berperilaku yang sama seperti pacar saya. So my guilty conscience drove me to share with the girls. Akhirnya rasa bersalah itulah yang membuat saya memberanikan diri untuk berbagi pengalaman, berbagi rasa dengan teman-teman Kristen saya. And I just broke down and I cried and I wept and wept and wept. And I felt so much pain coming out when I was crying. Dan saya menangis dan seperti ada luka-luka batin yang mulai keluar. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. And the girls just began praying for me and loving me. Teman-teman saya Kristen betul-betul berdoa buat saya
dan mengasihi saya. And they said, "We want you to come and meet the Messiah, the King of Kings and the Lord of Lords." Saya minta kamu kalau mau bertemu dengan raja dari segala raja, yaitu Sang Pembebas, yaitu Mesias Tuhan kami. We want you to come and meet someone who can heal your broken heart. Kami mau kamu berjumpa dengan seseorang yang atau oknum yang bisa menyembuhkan luka batinmu yang hancur. And so they said, "I'll be by to pick you up in the morning on Sunday to take you to church." Saya siap menjemput kamu untuk datang ke gereja pada hari Minggu pagi kalau kamu mau. And sure enough, they came to the door, Benar, pada hari Minggu mereka datang dan mengetuk pintu. and I was a little nervous, Dan saya agak cemas sedikit waktu itu. but I went ahead and got in the car with them. Dan pada akhirnya saya pergi ke gereja, masuk di mobil mereka. And when I got to church, everybody was so joyful. Pada waktu saya masuk ke gereja, setiap orang begitu ceria di gereja itu. And I thought, how can all these people be so happy? Saya penasaran kenapa orang ini begitu bersuka cita. I want what they have. Aku mau apa yang mereka miliki, kataku. I need to get rid of my burden of sin. Aku mau supaya beban dosa itu hilang dari hidupku. I need to get rid of this burden of guilt. Aku ingin bebas dari beban rasa bersalah itu. I feel so guilty. Aku begitu rasa bersalah. And I sat on the back row Dan saya duduk di belakang bangku itu. because I was sure that God was mad at me. Saya pikir waktu itu Tuhan marah dengan saya. And I was sure that God was disgusted to see someone like me in Dan church. saya pikir Tuhan itu seperti tidak mau melihat orang seperti sampah seperti saya ini. But these girls were persistent. Tetapi teman-teman saya perempuan begitu gigih. And they came for me again the next Sunday. Dan mereka datang lagi pada hari Minggu berikutnya. And they said, "Don't sit on the back. Dan mereka mengatakan, jangan duduk di belakang lah. God is not ashamed of you." Tuhan tidak mempermalukan kamu. And they wanted me to believe Dan mereka menginginkan saya supaya saya percaya that Jesus could heal me. bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saya. And so at the end of the service, Dan di akhir daripada pelayanan gereja itu, the preacher was preaching a message. pada waktu pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, We stood up. saya berdiri The girls held my hands. dan para teman wanita tadi berpegang atau memegang tangan saya. And we walked forward and knelt, and I began to cry in Saya front maju of ke depan, Jesus. saya berlutut dan saya mulai menangis seperti anak-anak. And I cried the same way in front of Jesus that I had cried with the girls. Dan saya menangis di hadapan Yesus seperti waktu saya menangis di hadapan teman saya perempuan. And Jesus came into my heart and gave me such a peace. Dan Yesus masuk ke dalam hatiku dan memberikan kedamaian yang luar biasa. And I left that church building a new lady. Dan saya meninggalkan bangunan gereja sebagai seorang perempuan yang telah dibaharui. This is very important. You know, so many people they don't understand how to solve that guilty problem. Di dalam Yesus, saudara punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa disembunyikan, rasa bersalah tidak bisa ditutup-tutupi, rasa bersalah tidak bisa untuk dihilangkan atau dilupakan. Rasa bersalah harus diselesaikan, yaitu diampuni di hadapan Tuhan yang telah mati di kayu salib dan rela untuk mengampuni saudara. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. The guilt that every human being has only can be solved before the cross. Yes. And before the cross, anybody has a chance to receive forgiveness and to become a new man and a new woman. Yes, in Romans 8 it says that there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Di dalam Roma pasal 8 dikatakan di depan Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang sudah dibaharui. And one of the first principles I had to grasp Dan prinsip pertama yang saya harus miliki waktu itu ialah was to put the whip away, yaitu untuk menyingkirkan cambukan itu. because I would whip myself Karena biasanya saya seperti mencambuk diriku sendiri. and say what a bad person I was. Dan saya selalu mengucapkan kalimat-kalimat kutukan terhadap diri saya. And I didn't love myself. Saya tidak mengasihi diri saya sendiri.
I had to relearn how to love who I was. Dan saya harus belajar kembali bagaimana saya harus mengasihi diri saya. And the more I went to church, Dan semakin sering saya datang ke gereja, the more I heard preaching, semakin banyak saya mendengarkan khotbah. I slowly began to open Dan saya mulai terbuka, to believe that Jesus can take my guilt. mempercayai bahwa Yesus bisa mengambil rasa bersalah saya. And in 1 John 1:8, Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, it says, if you confess your faults, kalau engkau mengakui kesalahanmu, he is able to cleanse you maka ia sanggup untuk menyucikan engkau from all unrighteousness. dari semua dosa-dosamu atau kejahatanmu. Saudaraku, kalau engkau merasa ditemplak oleh kesaksian dan renungan ini, kalau engkau merasa engkau masih perlu membereskan dosa-dosamu di hadapan Tuhan, kalau engkau selama ini jauh dan sudah menjadi orang yang murtad, engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau berdoa sebelum mengakhiri program ini. Just before we end this program, if our listeners maybe some of them they just committed a lot of sins and they felt they have a lot of guilt, they already make them living in a miserable life. Would you pray for them? Yes, I will. Mari kita akan berdoa, saudaraku. Jesus. Angkatlah tanganmu atau taruh tangan kananmu di dada kalau engkau untuk pertama kali engkau ingin menyelesaikan dosamu. Yesus sanggup. Jesus able to forgive you now. Let's pray and Ibu Jane will pray for you. When you come to Jesus, just say this prayer. Dear Jesus, Pada waktu engkau datang kepada Yesus, ucapkanlah doa ini. Tuhan Yesus, I am desperate. aku betul-betul putus asa. I cannot save myself. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. I am burdened Aku penuh dengan beban, with a guilty conscience. dengan rasa bersalah. And today I need you to make my heart Dan hari ini aku mau engkau bertemu atau engkau membereskan hatiku. new and clean. Jadikanlah hatiku baru dan bersih. So I ask you to come into my heart Aku minta engkau masuk di dalam hatiku and be my Lord and Savior dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. and give me a new heart, Dan Lord, berikanlah kepadaku hati yang baru ya Tuhan. just like you did for me Seperti pada waktu engkau melakukan kepadaku in 1972. di tahun 72. A new heart that's so strong Sebuah hati yang baru yang begitu kuat, that I can build a new life on it. sehingga aku bisa membangun kehidupan yang baru. That I won't stand on the lies that I'm guilty, Saya tidak perlu berdiri lagi di atas rasa bersalah itu. but I'll stand on the truth that you love me and you died for me Tetapi on the saya mau cross. berdiri di hadapan kebenaran bahwa engkau mengasihi saya dan engkau mati buat saya. I believe in you, Jesus. Aku percaya kepadamu ya Yesus. I receive you today Aku menerima engkau hari ini in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang baru saja menerima Tuhan, mengucapkan doa ini penting sekali untuk segera engkau mencari teman rohani, teman Kristen atau hamba-hamba Tuhan atau gereja untuk engkau bertumbuh dan dibimbing untuk menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, sehingga engkau betul-betul bebas dari semua pergumulan rasa bersalah dan engkau menjadi manusia yang baru. Ibu Jane, thank you very much for your testimony. That was Thank you. so great, so wonderful that many listeners will learn and being blessed. Thank you very much. Thank you. God bless you. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri Jalan Intan LC2 Gang 4 Nomor 1 Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis.
Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.